ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menyebutkan maksudnya adalah jaminan. Jaminan insyaallah dengan melaksanakan saran-saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah kita menjalankan sebab-sebab dari pemerintah yang memang harus diikuti dalam kebaikan, maka mudah-mudahan kita semuanya segera berlalu dari wabah Covid ini insyaallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Qala Abu Usman Al-Hindi rahimahullah, Abu Usman An-Nahdi rahimahullah mengatakan mereka dahulu memuliakan 3-10. Ada 3-10 hari yang dimuliakan oleh orang-orang saleh terdahulu. Di antaranya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua adalah 10 hari pertama dari Zulhijjah. Yang ketiga adalah 10 hari pertama dari bulan Muharram. Orang-orang saleh dulu menanti 3-10 ini. Yang pertama adalah 10 hari terakhir Ramadan yang alhamdulillah sudah kita lalui. Yang kedua 10 hari pertama Zulhijjah yang insyaallah akan datang pada tanggal 11 Juli insyaallah. Sekarang udah tanggal 3 Juli ya. 3 Juli berarti sekitar 8 hari lagi kita masuk pada tanggal 1 Zulhijjah. Tak terasa ini adalah bulan kedua, 10 hari kedua yang dinanti-nantikan oleh para salafus saleh. Disebut dengan musim-musim ibadah. Yang ketiga adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Setelah Zulhijjah kita masuk bulan Muharram. Inilah 3-10 yang dinanti-nantikan oleh orang-orang saleh dalam beribadah. Termasuk juga mungkin bapak-bapak semua yang ada di sini, hadirin sekalian. Kita menanti 10 hari pertama Zulhijjah yang insyaallah datang jatuh pada tanggal 11 Juli. Kurang lebih 8 hari lagi. Sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena musim-musim amal saleh bisa kita lalui. Alhamdulillah kita sudah lalui Ramadan. Mudah-mudahan diterima amal Ramadan kita. Dan terus berdoa sampai 6 bulan setelah Ramadan. Berarti Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian masuk lagi, maka 6 bulan. Kalau dari bulan-bulan ini berarti Ramadan bulan apa kemarin? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan sampai Oktober terus berdoa, ya Allah terimalah amalan Ramadan kami. Itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka 6 bulan berdoa
sebelum Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya Ramadan mereka masih berdoa juga untuk amal mereka segera agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Nabi Ibrahim dapat tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ini tugas umum. Nabi Ibrahim dapat tugas khusus. Nabi Ibrahim disuruh merenovasi Ka'bah. Enggak akan ada yang pernah renovasi Ka'bah zaman sekarang. Ya, kecuali dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di kota Makkah dapat tugas khusus di tempat yang khusus. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan kekasih Allah Al-Khalil masih saja berdoa setelah melakukan merenovasi Ka'bah. Dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal kami. Bayangin, Nabi Ibrahim masih takut amalnya enggak diterima. Gimana kita? Maka terus kita berdoa. Kalau dari bulan Masehinya sampai Oktober, bahkan silakan terus berdoa. Doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan kita bersyukur telah melewati Ramadan. Banyak orang-orang sudah meninggal sebelum Ramadan, dan alhamdulillah kita masuk Ramadan dan kita sudah selesaikan. Kita masuk Syawal, bahkan mungkin bapak-bapak sudah pada selesai puasa Syawal, dan alhamdulillah kita masuk bulan haram sekarang, yaitu Zulqa'dah, ya, yang sisa sebentar lagi. Ini bulan haram. Bulan haram, bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Ini bulan Zulqa'dah. Ini nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, maka jangan disia-siakan. Dan sebentar lagi Anda akan masuk bulan Zulhijjah. Nikmat Allah lagi kalau kita masih hidup bisa masuk kepada 10 awal Zulhijjah. Maka hati-hati Anda melakukan kemaksiatan. Ibnu Taimiyah mengatakan, kemaksiatan yang dilakukan setelah nikmat itu lebih berbahaya dibandingkan kemaksiatan yang sebelum datang nikmat. Anda dapat nikmat dari Allah, masuk Ramadan, masuk Syawal, masuk Zulqa'dah. Alhamdulillah kalau bisa Allah kasih kita umur sampai masuk bulan Zulhijjah. Kemudian kita maksiat, maka itu lebih berbahaya daripada Anda belum dapat nikmat tapi bermaksiat. Maka penting kita syukuri nikmat yang Allah kasih. Cerita dari jamaah saya yang tinggal dekat Pertamina, kayak apa ambulan tiap jam bunyi terus sampai kedengaran sampai ke rumahnya. Banyak orang-orang merenggang nyawa meninggal dunia. Saya lewat Bekasi, rumah sakit, ya Masya Allah, sampai di jalan-jalan, di emperan, ya, sampai ada yang dirawatnya di mobil bak terbuka. Itu ada ibu-ibu di situ ditaruh infus. Masya Allah. Alhamdulillah Allah berikan kita pada subuh ini bisa sholat. Semoga Allah menjaga kita dan Allah terus beri kesempatan kita untuk bisa ibadah terus, apalagi nanti di saat bulan Zulhijjah. Saking pentingnya bulan Zulhijjah, Allah berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Kita sering baca surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu bagus dibaca Isya, salat Isya. Bagus baca surat Al-Fajr. Wal fajr, apa maksud fajar? Demi subuh. Segitu pentingnya salat subuh. Maka kalau lihat keutamaan salat subuh, ajib, terlalu banyak. Maka Anda besok mungkin asaf tutup, ya, dari zuhur, ya, tadi. Insyaallah Anda tetap dapat pahalanya karena Anda sudah punya kebiasaan. Ya, siapa yang udah biasa salat ke masjid, maka pahalanya akan dia dapatkan ketika dia tidak bisa melaksanakan karena uzur syar'i. Ya, disebutkan kita sering baca firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Kemudian manusia masuk pada derajat yang paling rendah. Apa derajat paling rendah itu? Pikun, kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Kecuali orang-orang yang sudah terbiasa beramal saleh,
maka waktu pikunnya dia dapat pahalanya sebagaimana sebelum pikunnya. Masya Allah ya. Orang pikun, maka dia dapat pahala sebelum pikunnya. Maka idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan. Orang kalau sakit pahalanya dihitung lagi sehat, orang kalau safar pahalanya dihitung lagi mukim. Maka semua tentu ya Allah tutup lagi masjid ya. Ya mudah-mudahan Anda tetap dapat pahalanya, dan ini untuk kemaslahatan insyaallah. Jadi saking pentingnya bulan Dzulhijjah, Allah berfirman wal fajr, demi fajar. Maksudnya apa? Demi fajar secara umum, yaitu salat subuh yang kita lakukan. Yang kedua, al-fajr di sini adalah fajar tanggal 10 Dzulhijjah, alias fajar salat subuh pada hari Idul Adha. Walayalin ashr, dan demi malam yang 10, demi malam yang 10. Kalau Allah bersumpah dengan nama makhluknya, kalau kita nggak boleh bersumpah dengan nama makhluk, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Nggak boleh kita bilang demi matahari, demi bulan, nggak boleh. Ya, termasuk lebay demi cintaku padamu, lebay kayak begitu. Ya, hanya Allah yang boleh bersumpah. Kalau Allah bersumpah dengan nama makhluknya, berarti ini penting. Berarti ini serius. Sampai tadi demi subuh di tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha, dan demi malam yang 10. Apa yang disebut malam yang 10? Kita lihat tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kebanyakan ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair dan Mujahid, menafsirkan bahwa makna malam yang 10 maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang masuk tanggal berapa tadi? 11 Juli. Insyaallah semoga kita sehat ya. Kemudian kata ulama tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir, sumpah Allah Ta'ala atas waktu tersebut menunjukkan keagungan dan keutamaannya. Maka tadi saya di awal sebutkan 3-10 yang dicari-cari oleh orang-orang saleh. 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram. Kemudian saya akan coba singkat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Kalau tadi kita bahas walayalin ashr, demi malam yang 10. Surat Al-Fajr ayat 1 ayat 2. Nah, sekarang surat Al-Hajj ayat 28. Allah berfirman, di sini disebutkan fi ayyamin ma'lumat, disebut dengan waktu-waktu, hari-hari yang ditentukan. Apa yang dimaksud fi ayyamin ma'lumat dalam surat Al-Hajj ayat 28 ini? Ayyamin ma'lumat, hari-hari yang ditentukan. Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya Pak, jangan heran, ulama ada yang menganggap Dzulhijjah ini lebih baik daripada Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya berkumpul amal-amal saleh yang enggak ada di bulan Ramadan. Apa? Kurban. Apalagi haji. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, bahkan disebutkan Dzulhijjah ini saingannya Ramadan. Saingannya Ramadan. Bahkan dianggap Dzulhijjah ini tanggal 1 sampai 10 dianggap hari terbaik di dunia. Makanya jangan heran kalau ada yang bilang Dzulhijjah lebih baik dari Ramadan, karena berdasarkan riwayat-riwayat. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hazihil ayyam." Tidak ada hari-hari yang di dalamnya amalan saleh yang paling dicintai Allah. Anda beramal tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, tidak ada hari-hari dalam beramal saleh yang lebih dicintai oleh Allah kecuali hari-hari ini. Makanya disebut
hari terbaik. Kalau Anda ngomong hari terbaik Bapak kapan? Waktu saya ultah, lebay, nggak ada ultah. Hari terbaik saya hari pernikahan, nggak ada. Hari terbaik itu cuma 2. 1, hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. 2, hari Jumat. Kalau mau ditambah 3, hari di mana Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, itu adalah hari yang terbaik. Dan Zulhijjah adalah hari-hari terbaik di dunia. Berdasarkan Ibnu Abbas radhiyallahu an ini, saya ulangi, ma min ayyamin amal salih fiha abu ilallah min hazil ayyam. Tidak ada hari-hari yang di dalamnya amalan saleh dikerjakan lebih dicintai oleh Allah kecuali hari ini. Maka siapkan mentalmu. Mau corona terjadi kayak apa, ibadahmu lanjutkan. Baca Quranmu terusin, nuntut ilmu terusin, walaupun lewat Zoom, lewat YouTube dan lain sebagainya. Ya, ibadahmu lanjutkan, tahajudmu, witirmu, qabliyah, ba'diyahmu, apapun yang terjadi, walaupun kau melakukannya dari rumah. Apalagi di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bahkan sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu tidak bisa dikalahkan oleh amalan lain, termasuk jihad? Termasuk jihad ya Rasulullah. Sahabat bertanya, termasuk jihad? Oh, jihad kan ajib, Pak. Jihad di jalan Allah, jihad perang dalam membela agama Allah. Apa jihad nggak bisa ngalahin? Maka Nabi juga mengatakan, walal jihad fi sabilillah, jihad juga nggak bisa mengalahkan amalan di tanggal 1 sampai 10. Kecuali apa? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Kecuali ada orang pergi perang, bawa jiwa, bawa harta, kagak balik lagi, mati di sono. Jiwa dan hartanya ditinggalkan untuk jihad, mati dia di sana. Itu baru bisa mengalahkan amalan tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. La haula wala quwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam riwayat Bukhari juga disampaikan, mal amal fi ayyami afdal minha fi hazi. Tidak ada amal perbuatan yang lebih utama daripada 10 hari bulan Zulhijjah. Para bersahabat bertanya lagi, tidak juga jihad ya Rasulullah? Beliau juga mengatakan, walal jihad illa rajulun kharaja khatiru bi nafsi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Kecuali orang pergi jihad, bawa harta, bawa jiwa, enggak balik lagi, alias mati di sana. Hadis riwayatkan oleh Bukhari. Kemudian juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, hadis Ibnu Abbas menunjukkan bahwa amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai Allah daripada hari lainnya tanpa ada pengecualian. Lataif al-ma'arif. Kemudian ini dia yang keempat. Kita akan belajar takbiran, dan masih malu orang takbiran tanggal 9 Zulhijjah. Masih malu orang takbiran habis sholat tanggal 9 Zulhijjah. Dan masih malu orang takbiran tanggal 1 Zulhijjah. Takbiran itu untuk Zulhijjah dimulai dari tanggal 1. Berarti tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah sudah takbiran. Sampai tanggal 13 Zulhijjah, 13 hari takbirannya. Kalau Idul Fitri, malam takbirannya sampai sebelum berangkat sholat Aid, khatib naik ke atas mimbar, selesai takbirannya. Tapi kalau Zulhijjah, dari tanggal 1 Zulhijjah takbiran sampai tanggal 13. Takbiran hari tanggal 9 itu baru habis sholat. Makanya nanti kita, kalau mudah-mudahan sudah beres, ya sudah tidak zona merah lagi, setiap imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung jangan istighfar dulu, jangan Allah mantas salam dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barnya jangan dipanjangin. Kadang orang kalau takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, salah bar begitu nggak ada artinya. Allahu akbar,
Walillah ilham, bukan walillah ilham, walillahilham. Ya. Walillah pakai mic kenceng banget. Walillah ilham. Walillahilham. Itu nanti tanggal 9. Nanti saya akan bahas antara takbir apa? Ada 2 takbir, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak dan takbir muqayyad saya akan bahas. Imam Ahmad meriwayatkan, "Ma min ayyamin a'dham indallah wa lahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadzal ayyam masyar." Tadi sudah dibahas bahwa tidak ada amal yang lebih baik di sisi Allah, dicintai Allah kecuali di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka di sini di hadis ini disebutkan, "Fa'aksiru minat tahlil." Perbanyak la ilaha illallah, wat takbir, banyak Allahu akbar, wat tahmid, perbanyak alhamdulillah. Maksudnya adalah takbiran. Kalau di bahasa kita maksudnya takbiran. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalam hadis ini berarti kita disuruh banyak takbiran di tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah, ya. Nanti akan saya bahas, saya selesaikan dulu hadis-hadis tentang keutamaan Zulhijjah ini. Kemudian ini yang penting sebenarnya, ya, sebagai penyemangat nih, sebelum kita bahas amal-amal yang kita lakukan nanti di bulan Zulhijjah. Jadi kita bahas keutamaan, kemudian baru amal-amal. Ada orang bertanya, mana yang lebih afdol? 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari pertama Zulhijjah? Ya, pasti kita mengagungkan, memuliakan 10 hari terakhir Ramadan. Tapi ternyata bagusan mana 10 hari pertama Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan? Ibnu Qayyim menjelaskan, perhatikan, jika dilihat dari waktu malamnya, maka 10 terakhir bulan Ramadan lebih utama karena ada Lailatul Qadar. Jadi kalau 10 hari terakhir Ramadan lebih utama malamnya karena ada Lailatul Qadar. Tapi kalau 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama siangnya, harinya, karena ada Arafah. Ada Arafah. Walaupun jamaah haji Indonesia tidak berangkat, tapi hari Arafah akan tetap ada insyaallah. Jadi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan menjadi lebih utama karena adanya Lailatul Qadar, dan 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama karena adanya Arafah, karena adanya kurban, karena adanya hari tarwiyah. Makanya ya udah kerjain aja deh. Ya. Kalau kita pulang kampung walaupun ada dilarang Ramadan, habis Ramadan pada pulang kampung. Tapi kalau di Mesir, saya pernah di sana, itu pulang kampung itu ya habis Idul Adha. Kenapa? Karena hari tasyrik 11, 12, 13. Ya takbirannya pun sampai tanggal 13. Maka bagaimana ulama-ulama salaf dulu mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Ini yang penting. Ya, mudah-mudahan kita boleh itikaf nih. Karena kita itikaf hanya 10 hari terakhir Ramadan saja. Padahal salafus saleh itikaf pada 10 awal Zulhijjah. Walaupun sebentar, ya. Mari kita lihat, kita simak apa yang dilakukan orang dulu dalam memuliakan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sa'id bin Jubair, "Idza dakhala ayyamil 'ashr ijtihadan shadidan hatta ma yakadu yaqdiru 'alaih." Sa'id bin Jubair ini yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas tentang 10 keutamaan bulan Zulhijjah. Jika datang 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ijtihadan syadidan, dia ibadahnya sungguh-sungguh luar biasa, hampir saja mayakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai dia tuh hampir tidak mampu melaksanakannya. Jadi Sa'id bin Jubair ini begitu masuk tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, ibadahnya gaspol ibadahnya.
sampai-sampai dia lemah. Maksudnya udah nggak sanggup lagi melaksanakannya, saking banyaknya. Sa'id bin Jubair rahimahullah juga mengatakan, perhatikan, jangan kalian matikan lampu-lampu rumah kalian pada malam-malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lampu aja jangan dimatiin. Kalau orang dulu lampu nggak dimatiin, ya karena maksudnya patromak kali ya, atau api. Maksudnya apa? Lampu jangan dimatiin, diibaratkan adalah dengan banyaknya ibadah agar bisa terus beribadah di malam-malam 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya. Bola udah habis belum? Bola belum habis. Pasti bapak-bapak lampu terus nyala. Ya, mudah-mudahan bisa kita kalahkan kayak begitu-begitu, ya, enggak penting. Jadi lampu-lampu dinyalakan kata Sa'id bin Jubair agar apa? Agar menghidupkan malam-malam 10 tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bahkan ini yang hebat, Pak. Mereka menghindari dari berbuat dosa dan kesalahan di bulan tersebut. Jadi sampai mau bikin dosa aja tanggal 1 sampai 10 nggak berani. Sampai-sampai mereka kalau mau meriwayatkan hadis dhaif nggak mau. Kan banyak ya, ustadz-ustadz berani banget ngomongin hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Ulama salaf dulu di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ditanya tentang hadis dhaif nggak berani jawab. Apa jawabnya? Nanti habis tanggal 10 Zulhijjah gua jawab. Saking segitu memuliakannya tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, bikin dosa aja kagak mau. Sampai-sampai ditanya tentang sebuah hadis, "Syekh, ini hadisnya begini. Gimana menurut Anda?" "Syekh, gimana menurut Anda?" Nanti aja habis tanggal 10 Zulhijjah gua jawab, bahasa kita mah begitu. Gak berani mereka meriwayatkan hadis lemah di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sayang banget kalau kita tidak mengisi hari-hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini dengan ibadah. Apalagi diisi dengan kemaksiatan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini hadis yang tadi ya adalah ada cerita dari Al-Barzai menyebutkan dalam bukunya yang berisi pertanyaan kepada Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Saya bertanya kepada Imam Zur'ah tentang hadis Abi Halah yang berisi sifat Nabi SAW. Jadi ceritanya ada murid beliau yang nanya tentang hadis lemah. Maka beliau tidak mau menjawabnya kecuali nanti setelah tanggal 10 Zulhijjah. Baik, amalan apa yang bagus Pak Ustadz? Kalau tadi kita sudah bahas semuanya, sekarang amalan apa yang bagus kita laksanakan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah? Yang pertama adalah tentunya haji dan umrah. Ini yang utama. Ya, haji dan umrah. Qadarullah, ini tahun kedua jamaah Indonesia tidak bisa melaksanakan haji dan umrah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan haji kecuali haji mabrur kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-umrah ila al-umrah kaffarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah ke umrah. Umrah ke umrah ini bukan habis umrah lagi, bukan. Ya, ada orang kan kalau berangkat umrah tuh hari Senin umrah, Rebo umrah lagi, Kamis umrah lagi. Dia jalan ke Tanim, rambutnya disisain, ini buat besok nih, ini buat besok nih, ini buat besok nih. Sebenarnya umrah ke umrah di situ maksudnya umrah berikutnya, tahun berikutnya atau bulan berikutnya. Makanya dalam sebuah riwayat, siapa yang 5 tahun tidak berangkat haji atau umrah sedangkan dia mampu, maka dia terhalang dari kebaikan. Makanya dijadikan alasan yang udah berangkat haji jangan haji lagi kecuali setelah 5 tahun. Mudah-mudahan gak sampai 5 tahun kita udah berangkat umroh lagi. Ya, udah berangkat haji lagi. Ya, kalau yang punya duit 5 tahun sekali paling telat. Ya. Kemudian itu yang pertama, melaksanakan haji dan umrah. Yang kedua, berpuasa selama hari-hari tersebut minimal tanggal 9 Zulhijjah atau pada
tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Kenapa? Kenapa puasa Pak Ustadz? Karena puasa ini amalan yang dipilih oleh Allah. Asyamu li wa ana adzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan berikan pahala. Makanya kenapa amalan puasa itu amalan yang paling hebat? Karena amalan yang pahalanya hanya Allah yang ngasih pahalanya. Yang tahu, Pak, sholat ada jamaah berapa pahalanya? 27, jelas? Ya, sedekah jelas pahalanya. 1 kali 10 kali sekian. Tapi kalau puasa hanya Allah yang tahu berapa nilai puasa kita. Makanya puasa adalah amalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita puasa? Yang kedua, kenapa puasa Pak Ustadz? Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bizalika waja'u 'anil nari 70 kharifan. Hadis riwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Siapa yang berpuasa 1 hari saja? Puasa 1 hari saja. Puasa apa aja? Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Nabi Daud, apa aja? Apalagi tanggal 1 sampai 10, tanggal 9. Maka itu 1 kali puasa di luar Zulhijjah akan dihindari dari api neraka sekali puasanya 70 tahun perjalanan. Itu di luar Zulhijjah. Bagaimana dilakukan di bulan Zulhijjah? Bahkan kata ulama salaf, amal yang biasa aja dilakukan di bulan Zulhijjah jadi luar biasa. Anda sedekah 5.000, 10.000 biasa, Anda lakukan di bulan Zulhijjah jadi luar biasa. Jadi amalan biasa jadi luar biasa dilakukan di bulan Zulhijjah. Apalagi amalan yang memang luar biasa dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Masya Allah, ini kayak apa? Kalau di luar Ramadan puasa aja dihindari dari api neraka 70 tahun perjalanan dengan 1 kali puasa. Gimana kalau dilakukan di bulan Zulhijjah? Siapa yang melaksanakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah. Yauma Asyura wa 3 ayyam min kulli syahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 Zulhijjah. Di sini disebutin 9 Zulhijjah. Enggak disebutin 1 sampai 9 kan Pak Ustaz? Cuman 9 Zulhijjah saja. Tapi para ulama, tadi malam saya lihat, para ulama menafsirkan hadis ini maksudnya tanggal 1 sampai 9. Kita enggak usah, kita jangan belagu nafsirin hadis ya. Ya, berapa hadis yang kita hafal? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Dan dia termasuk yang menyebutkan maksudnya adalah tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Ini hadis supaya kita tidak ragu untuk puasa dari tanggal 1 dan 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena Nabi melakukannya. Yang kedua, karena puasa termasuk amal soleh. Kan kita disuruh beramal soleh dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Pertanyaan saya, puasa amal soleh bukan? Iya. Dan itu justru amal soleh yang memang Allah pilih. Bahkan pahalanya hanya Allah yang tahu, yang kasih. Kemudian Abdullah bin Aun menceritakan bahwa Imam Muhammad bin Sirin, ini tabi'in nih, dahulu puasa pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Lais bin Abi Sulaim mengatakan Imam Mujahid biasa berpuasa pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Isa bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Isa bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini cucunya Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan Zulhijjah. Juga puasa di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Nah, ini jadi Anda nggak usah ragu lagi. Silakan berpuasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Karena Nabi melakukannya dan para sahabat dan juga dilakukan oleh para salafus saleh. Apalagi kalau nggak sanggup ya tanggal 9 aja. Kalau nggak sanggup tanggal 9 aja. Kalau bisa selang-seling, saya bisa 1 sampai 9 Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya nggak bisa Pak Ustadz, cuman bisa 1, 3, 5, 7, 9 nggak apa-apa. Nggak bisa Pak Ustadz, cuman bisa 5, 6, 7, 8, 9 terserah. Tapi kalau bisa semuanya insya Allah, apalagi lagi lockdown kagak kemana-mana, ya.
Nah khusus kalau nggak mau juga ya tanggal 9. Kenapa? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir sana allati qablahu was sana allati ba'dah. Puasa hari Arafah mengharapkan pahala dari Allah, melebur dosa setahun sebelum dan dosa sesudahnya. Jadi siapa yang puasa tanggal 9 saja akan dilebur dosanya setahun sebelum dan setahun setelahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita hilang nih, ya. Bahkan kasih tahu istrinya yang belum puasa qadha, bagus dibayar di bulan Dzulhijjah. Kan ada ibu-ibu yang belum selesai qadha karena mentingin Syawal, akhirnya qadanya belakangan. Akhirnya sampai sekarang kagak qadha-qadha. Takutnya nanti Ramadan juga belum bayar, mau Ramadan mau datang belum bayar lagi. Ini bagus bayar qadha di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan la ba'sa bi qada'i Ramadan fil 'ashr. Enggak apa-apa mengqadha bulan Ramadan di 10 awal Dzulhijjah. Kasih tahu istrinya, ya. Imam Hasan Al-Basri tidak menyukai puasa sunnah, padahal masih punya tanggungan puasa Ramadan, kecuali jika dikerjakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu enggak senang ada orang Senin Kamis padahal Ramadan belum beres. Dia enggak senang ada orang puasa Ayyamul Bid tapi Ramadan belum beres. Dia enggak senang ada orang puasa sunnah padahal puasa Ramadannya belum beres, kecuali puasa di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah untuk bayar qadanya. Imam Hasan Al-Basri ini tabi'in juga. Jadi kasih tahu istri-istrinya, ya, untuk membayar qadanya, ya kalau sekarang lebih cepat lebih bagus, ya, karena kalau dia mati bapak yang bayar, soma anhu waliyuhu. Imam mazhab Syafi'i, kalau istri meninggal punya puasa qadha gara-gara haid, maka suaminya yang membayarnya, anaknya yang membayarnya. Makanya kalau istri meninggal bapak nangis ya banyak sebab. Mungkin qadanya banyak banget itu. Ya. Kemudian yang ketiga, takbir dan zikir pada hari tersebut. Wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Al-Hajj 28 yang tadi sudah saya bahas. Menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkan maksudnya pada tanggal bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, memperbanyak zikir. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Baik, saya jelaskan secara singkat. Ada takbir namanya takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Anda bertakbir dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah di mana aja, kecuali habis sholat. Kalau habis sholat dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di mana aja Anda takbiran. Sampai tanggal 13 di mana aja takbiran. Tapi nanti tanggal 9 Dzulhijjah sholat subuh Anda baru itu tambahin. Kalau tadi kan takbir di mana-mana, kecuali di kamar mandi. Takbir di mana-mana, takbiran maksudnya. Tapi enggak habis sholat enggak ada takbiran, ya zikir biasa, kecuali tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Baik, kalau yang masih bingung, gini. Jadi nanti kita masuk tanggal 11 Juli, itu awal Dzulhijjah, takbiran di mana-mana. Silakan. Bahkan Abdullah bin Umar, Abu Hurairah masuk pasar. Ngapain? Beli belanja? Kagak. Cuma mau takbiran. Karena di pasar banyak orang. Allahu Akbar dan takbiran diri-diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 2, boleh 3. Ya, riwayat Ibnu Mas'ud. Kalau di kita biasa 3, ya, tapi kalau ada yang 2 sah, ya, malah banyak yang 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah di pasar. Kontan satu pasar bertakbir semuanya. Enak ya Pak zaman dulu mah ya. Orang yang memperlihatkan Islam itu didukung. Coba Anda sekarang takbiran di mall. Masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tuh datang apa Pak? ya paling di antiseptik ya, sesetnya. Ya,
Ya karena zaman sekarang suka ada yang alergi orang menampakkan keislaman, apalagi takbir kayak begini. Makanya Anda silakan takbir di mobil, ya, takbir di mana saja. Di kamar mandi nggak boleh ya, di mana saja. Tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah, kecuali habis sholat. Kalau habis sholat, biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya takbir mutlak, takbir yang bebas di mana aja. Nah sekarang ada takbir yang kedua, namanya takbir muqayyad. Kapan itu Pak Ustadz? Ini tambahan di samping takbir-takbir yang lain tadi, tambahan. Nah habis sholat dimulai tanggal 9 Zulhijjah sholat subuh. Jadi nanti tanggal 9 mudah-mudahan udah bisa sholat di masjid ya. DKM ngingetin nama imam. Kalau imam lupa, takbirnya sendiri yang kenceng. Mungkin imamnya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan istighfar dulu tanggal 9 nih. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran lah. Tanggal 9 Zulhijjah salat subuh. Ya, salat subuh. Bahkan bukan salat subuh, boleh saja terbenamnya matahari tanggal 8 Zulhijjah. Jadi kan kalau Islam hari itu dimulai dari maghrib Pak ya. Dimulai dari maghrib. Berarti matahari terbenam, sholat apa berarti? Maghrib. Berarti malam 9 Zulhijjah. Maghrib, isya, subuh. Sudah apa tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah saya lebih suka maghrib tuh. Ya karena sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah. Ya saling ingetin ya. Ya kadang-kadang kita saking nikmatnya sholat, habis sholat. Istighfarnya kapan Pak Ustadz? Nanti setelah takbiran. Ya nanti setelah takbiran. Jadi setelah takbiran baru Astaghfirullah, 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 mantassalam minkas salam tabarak ta'azal jalali wal ikram. Udah seperti biasa. Tapi takbiran dulu. Berapa kali terserah ya. Gak usah ngikutin imam. Anda sendiri-sendiri aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu namanya takbir apa tadi? Muqayyad. Mulai kapan Pak? Dari terbenamnya matahari tanggal 8 Zulhijjah. Berarti dari maghrib. Ya malam ke-9 Anda sudah takbiran habis sholat. Jadi kalau tanggal 1 sampai tanggal 13 itu takbir bebas di mana aja. Tapi yang untuk habis sholat ini hanya dimulai tanggal 9 Zulhijjah. Setiap habis sholat berakhir sampai tanggal 13 habis asar. Jadi pas habis asar takbiran terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Maka selanjutnya nggak ada takbiran lagi habis sholat. Ya, ini amalan yang ketiga. Kemudian yang keempat, amalan yang keempat yang bagus dilaksanakan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah adalah taubat. Taubat meninggalkan dosa-dosa. Tadi saya bilang untuk ya kejadian COVID ini banyak orang bertobat, banyak orang kajian, masya Allah ya. Kajian Zoom aja banyak banget ya, bisa 300, bisa 200. Apalagi kalau kajian-kajian yang memang ustadz-ustadz seperti Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda itu bisa ribuan, luar biasa. Masya Allah, nggak ada halangan untuk menuntut ilmu ya. Jadi bertobatlah kepada Allah. Banyak orang-orang sudah kajian dari luar negeri dan lain sebagainya ya, dipertemukan dalam media sosial ya. Media sosialnya bagaimana orangnya, pakai buat apa. Bahkan ada ibu-ibu sebelum Zoom booming, ada ibu-ibu ngomong gini, kita dari dulu pakai Zoom Pak Ustadz cuma buat gosip, sekarang Zoom buat taklim ya. Taubat. Banyak orang bertobat meninggalkan dosa-dosa. Di bulan Zulhijjah ini bagus kita lebih tekankan lagi taubatan nasuhanya ya. Kita udah taubat tiap hari. Kita baca astagfirullah wa atubu ilaih sehari 100 kali. Ya, Nabi aja baca segitu. Kita baca Sayyidul Istighfar. Kita tiap hari taubat. Lebih dikencengin lagi taubatmu dan istighfarmu di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian yang kelima, memperbanyak amal soleh. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Qobliyah, ba'diyah, salat, sedekah, jihad. Ya, kalau ada pemimpin yang nyuruh, yang memang bertanggung jawab, pemimpin yang
menyuruh ya silakan ke sono, ke Israel ya. Tapi kan nggak ada yang nyuruh ya. Terus baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya, akan dilipat gandakan. Pokoknya amal soleh apa aja, termasuk ngasih makanan, ngasih air, ngasih apa aja lah ya buat orang-orang yang membutuhkan di saat-saat Covid seperti ini. Atau Anda ngasih infusan, ngasih uang buat beli infusan, ngasih uang buat beli masker, ngasih uang ya di kotak amal walaupun sedikit, asal di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu akan mulia sekali dilakukan, di luar selain akan mulia sekali dilakukannya. Pokoknya banyakin amal saleh. Kemudian nomor 6 ya berkurban tentunya ya, kita akan berkurban dan insyaallah ya banyak orang, mudah-mudahan yang punya sepeda bagus-bagus ya kurbannya juga bagus ya. Jangan sepedanya frame-nya aja 85 juta. Ya, luar biasa kalau lagi makan-makan di warung-warung habis capek goes tuh dia suka ngomongin sepeda. Wah, ini premnya aja 85 juta Pak Ustadz. Khusus lah, luar biasa, mahalan prem saya, ya. Maksudnya premnya aja 85 juta Pak Ustadz. 85 juta. Begitu kambing nyari yang murah, diskon kalau bisa ongkirnya tuh gratis gitu ya. Ya, nyari dicari Masya Allah. Ya, lagi musim mancing, pancingannya keren banget. Lagi musim apa lagi? Kan Covid ini banyak olahraga orang. Apa aja dibeli supaya sehat badan. Mudah-mudahan nanti kurban juga bagus kambingnya. Cari kambingnya yang kalau bisa yang sesuai sunnah kambingnya. Putih, bertanduk, ada hitam di mata, ada hitam di perut, ada hitam di kaki. Wow, gede. Satu lagi saman, ada yang bilang samin ya, itu maksudnya gemuk. Ada yang bilang mahal ya. Jadi tapi itu tukang kambing suka jadiin dalil nggak boleh ditawar. Itu nggak benar tuh. Berapa bang? 5 juta. Mahal amat, nggak boleh ditawar bu. Bukan, maksudnya kambing yang mahal tapi memang kualitasnya bagus. Makanya suka lihat kambing-kambing yang koker-koker gitu, Masya Allah, bisa 10 jutaan ya. Mudah-mudahan yang sepedanya bagus. Siapa yang sepedanya bagus ya? Ya, cung ya. Mudah-mudahan kurbannya juga bagus. Berkurbanlah pada, dan satu kurban boleh diniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya pahalanya. Ya, nggak usah kurban buat yang mati ya. Ya, ikhtilaf ulama kurban buat yang mati. Yang mati itu dapat dari yang hidup. Bapak kurban atas namaku dan untuk keluargaku, maka yang mati akan dapat juga pahalanya dari anaknya. Maka mayit itu dapat pahala dari kita Pak, karena sebagai anak yang saleh. Jadi kurban atas nama kepala rumah tangga itu jauh lebih bagus ya. Minimal satu orang, satu keluarga satu ya, satu keluarga satu. Jadi niatnya atas nama suaminya, pahalanya untuk seluruh keluarganya, termasuk yang sudah meninggal. Kemudian ini yang banyak orang masih malas, tidak mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang berkurban. Ya, berdasarkan riwayat dari Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu an, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kamu melihat bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia jangan memotong rambutnya dan kukunya. Bagi orang yang ini, itu maksudnya Pak Ustadz, rambutnya si kambing. Rambutnya, kukunya kambing jangan dipotong. Kalau Bapak punya kambing, apa Bapak boleh nggak kita nyabut rambut kambing dan kuku kambing? Ya boleh, itu kambing kita. Jadi ada orang yang masih males. Ini maksudnya bukan kita Pak Ustadz, bukan yang mau kurban yang motong nggak boleh motong kuku, bukan yang mau kurban yang nggak boleh nyukur rambut. Maksudnya kambingnya jangan dicukur, jangan dipotong kuku. Berarti kambingnya medicure pedicure gitu loh. Jadi maksudnya bukan itu. Lihat bagaimana para ulama menafsirkannya. Jadi ada orang-orang yang suka menerjemahkan hadis sendiri tanpa melihat bagaimana para ahli hadis menerjemahkan hadisnya. Jadi lebih baik kita serahkan sama ahlinya. Siapa ahli-ahli hadis?
Saya nggak tahu siapa ahli hadis yang menerjemahkan, menafsirkan maksudnya kuku kambing dan rambut kambing, siapa? Tapi ulama-ulama kebanyakan, Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin termasuk ya Syekh Albani, maksudnya kaki, maksudnya kuku di sini ya kuku yang mau kurban. Maksud rambut di sini rambut yang mau kurban. Jadi apa? Jadi yang mau kurban tanggal tadi tanggal 11 ya. Tanggal 10 Juli tanggal 10 Juli udah pangkas-pangkas tuh. Kuku dipotongin semuanya. Ya, biar besok tanggal 1 Zulhijjah kagak potong-potong lagi sampai kambingnya dipotong. Mudah-mudahan kambingnya kagak kabur. Ya kalau kabur dia kagak potong-potong tuh. Jadi sampai kambingnya disembelih. Dan keluarganya bebas atas namanya saja. Bapak siapa namanya? Fa'asraf berkurban atas nama Fa'asraf dan berharap keluarganya mendapatkan pahalanya. Fa'asraf yang gak boleh gunting kuku, Fa'asraf gak boleh gunting rambut sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah sampai kambingnya dipotong. Tapi keluarganya boleh karena keluarganya kagak kurban. Yang mengatasnamakan saja. Jadi kalau lihat hadis jangan suka lihat terjemahannya. Bahasa Arab aja kagak bisa dia, cuman bisa jazakallah khair doang, itu juga tinggal taruh stiker. Ya kan banyak stiker-stiker sekarang, Pak. Jazakallah khair. Sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja tinggal copy paste, ya kan? Padahal yang meninggalnya perempuan, tapi tetap Allah maghfirlahu warhamhu. Padahal itu buat laki-laki. Kan banyak orang sekarang jadi ahli covid. Ibu-ibu ya tinggal poster, wah ada. Bahkan ibu-ibu jadi ahli covid sekarang. Apa aja dibacain tuh, wah meningkat. Jangan keseringan Bu baca begitu. Jadi paranoid nanti. Iya, saya kalau ngomong covid jadi serak gitu loh. Ya, jadi bahasa Arab aja kita nggak bisa. Mendingan untuk tata bahasa Arab ini penafsiran hadisnya kasih kepada ahlinya. Bukan saya ahlinya ya, ulama-ulama salaf terdahulu. Makanya maksud daripada fala yakhus min sya'rihi wala min adfari hatta yudhi, jangan kamu mengambil sesuatu dari rambutnya. Jangan kamu mengambil sesuatu dari rambutmu dan kukumu. Maksudnya adalah buat si pengurban jangan motong kuku, jangan motong kuku, jangan motong rambut sampai kurbannya disembelih, ya. Kenapa Pak Ustadz? Larangan ini menurut zahirnya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja. Dan kalau rontok nggak apa-apa, kalau rontok kan nggak sengaja. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 disebutkan wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hajja mahillah, janganlah mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jadi katanya kenapa dilarang Pak Ustadz nyukur rambut, nyukur kuku? Seperti orang yang melaksanakan haji. Seperti orang yang melaksanakan haji. Ini mungkin menyerupai orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi yang haji justru, kalau yang haji nggak puasa Arafah, enggak. Kalau yang haji nggak puasa Arafah, ya kita yang nggak haji puasa Arafah. Ya, nah kenapa dilarang motong kuku, motong rambut seperti orang melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya? Hukumnya gimana Pak Ustadz kalau kita sengaja? Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah. Wallahu a'lam. Lebih baik dihindari aja deh. Emang susah apa kagak motong kuku 10 hari aja? Ya, kagak motong rambut 10 hari aja. Bahkan sekarang jarang yang motong rambut ke barber shop kan? Ya, motong sendiri. Ya, kenapa ya? Takut kali motong rambutnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-10, lakukan amal-amal soleh apa saja. Bahkan para ulama, ini dia, khususnya para pengajar. Mungkin seperti saya dan ikhwan-ikhwan yang memang mengajar. Ulama-ulama terdahulu mengisi Zulhijjah tanggal 1 sampai 10 dengan mengajar. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Beliau ngajarin apa? Ngajarin haji, ngajarin umrah. Apalagi buat yang mau berangkat haji dan umrah. Bagus tuh Pak, bahas haji umrah walaupun kita nggak haji. Keren tuh Pak.
Ya, bahas apa Pak Ustaz? Haji dan umroh. Emang pada haji? Kagak. Kenapa? Karena sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Zubair itu mengajarkan tentang haji dan tentang umrah. Ya bagus aja sih. Kalau mudah-mudahan masjid mudah-mudahan udah pada dipakai ya. Udah pada dipakai, kan masih lama itu. Ya, tanggal biasanya berapa lama lockdown gini? Ya, Pak. Seminggu. 2 hari ya? Ya 2 hari. Ya 2 hari kali ya. Itu yang ngumumin tadi berapa hari kira-kira. Nggak tahu Pak Ustadz bagaimana nanti keputusan. Nanti kalau misalnya udah ini, ya suruh aja tuh Ustadz yang ngajar bahas apa tadi? Haji dan umroh. Walaupun Anda nggak berangkat haji dan umroh, minimal punya keinginan haji dan umroh. Karena banyak orang hajinya pada salah. Saya ada bapak-bapak 3 kali haji salah semuanya. Begitu pas keempat pensiun gak punya duit lagi. Haji pertama dia kagak kesini, haji ini kagak kesini, haji ketiga kagak kesini. Bapak ikut travel apa sih? Ya, maka saya kagak iklan travel. Maka ada satu jamaah saya begitu mau haji dia kasih 30 brosur haji umroh. Tolong pilihin mana yang bagus. Nah itu ada trik-triknya tuh, nanya itu yang bagus apa kagak tuh. Yang pertama itu, yang ditanya itu harusnya Anda belajar dulu tuh sebelum berangkat tuh. Haji tuh ada kelihatan yang memang sesuai sunnah dan tidak. Dimulai dari mikot dulu. Ini mikotnya di mana Pak? Kalau kita mikotnya di Jeddah, itu coret aja gede-gede itu. Orang banyak mikot di Jeddah. Malah jalan-jalan dulu belanja. Ya di Ali Murah, kan di sana mah di Jeddah apa aja dinamain murah Pak. Ali Murah, Hasan Murah. Ya ini murah, pokoknya semua disebut ya. Iwan Murah, wah dan lain sebagainya. Pokoknya banyak tuh. Belanja baru ke hotel pakai ihram. Gimana mikot ihram di Jeddah? Jeddah bukan tempat mikot. Cuma 2 negara yang mikot di Jeddah. Qatar sama Indonesia. Negara-negara lainnya gak ada. Kalau yang mau ke Mekah langsung, ya dia lam-lam di Kornel Manazil, di atas pesawat berarti. Tapi yang kalau ke Madinah, ya nanti lain lagi di Bir Ali itu mah. Nah itu udah dilihat dari situ tuh, mikotnya di mana. Oh nanti tanggal 8 kita ke Mina enggak? Oh kita enggak ke Mina, kita langsung Arafah. Kita langsung Arafah supaya lebih sah. Salah, coret gede-gede. Ya harusnya ke Mina dulu. Tanggal 8 tuh. Di Muzdalifah kita nginep enggak sampai subuh? Oh enggak, kita enggak nginep. Kita lewat doang, enak. Kita mah enak. Ada ibu-ibu ngumpul Pak. Ngumpul di Masjidil Haram sambil nungguin kan ya. Nungguin Isya. Ngobrol. Travel saya jeng begini loh. Kenapa? Kita enggak pakai ke Mina. Kita enggak pakai. Jadi dia bilang hebat. Kagak ke Mina gitu loh. Ya, jadi akan ada yang ke Minanya itu ya cuman datang sore pulang, nggak mabit. Nah, ini belajar haji, belajar umroh khususnya di bulan Dzulhijjah. Walaupun Anda nggak berangkat haji, nggak berangkat umroh, minimal ada kenangan. Oh, umroh gimana? Ini dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, di waktu tanggal 1 sampai bulan Dzulhijjah mengajarkan tentang haji antara zuhur sampai asar. Boleh juga deh tuh nanti kita ngumpul di belakang tuh prokes ngajarin tentang apa? Haji dan umroh ya. Kalau ini kan subuh antara zuhur sampai asar ya, antara zuhur sampai asar. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Intinya beliau mengajar, mau ngajar apa saja bagus. Apalagi tentang haji dan umrah, karena memang orang harus tahu kayak apa haji dan umrah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau habis ngajar haji dan umrah, ada yang senang, ada yang gedeg sama saya. Saya digedegin. Kenapa senang? Alhamdulillah, pas saya Pak Ustadz. Saya tanggal 8 ke Mina, saya tanggal 9 ke Arafah, saya malam mabit di Muzdalifah sampai subuh. Kemudian saya baru pergi ke Mekah untuk tawaf. Boleh, itu sahabat melakukannya. Saya enggak Pak Ustadz. Saya langsung jumrah,
Aqabah, kemudian balik lagi ke Mina, kemudian haju, kemudian dan lain sebagainya sampai tanggal 13 Zulhijjah Pak Ustadz. Apa yang disampaikan Pak Ustadz saya udah benar semuanya, alhamdulillah. Haji sekali Pak, tapi berarti. Mau bayar berapa Anda? Mau reguler, mau yang ada sekarang kan sampai haji sekarang nih jamaah tuh sampai ada yang 400 juta satu orang, 400 juta, padahal nunggu 4 tahun. Ya, nunggu 4 tahun. Kalau di Malaysia dulu aja udah 500 juta satu orang. Bahkan di Malaysia mah bayi baru lahir aja katanya didaftarin haji. Saking penuhnya, ya. Makanya mau bayar berapa Anda? Mau gratisan atau apa? Yang penting haji sekali tapi berarti. Maka pelajarilah haji yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umrah, mungkin kalau umrah bisa kapan saja. Pelajari juga umrah yang sesuai sunnah seperti apa. Ya, sekarang nih umrah nih udah kayak orang apa ya? Ada bapak-bapak habis umrah foto-foto share ke Facebook dan lain sebagainya. Bahkan live streaming, lagi umrah live streaming. Siapa lagi di Masjid Nabawi lewatin makam Nabi, siapa yang mau doa silakan. Orang pada ngelop, saya lihat. Amal tuh kayak begitu tuh harusnya dirahasiakan. Makanya saya kalau jadi pembimbing umrah di Cengkareng yang punya medsos apapun tutup di sini. Tidak ada lagi di Madinah dan Mekah. Kenapa? Karena ini beti banget, beda tipis. Ria ini kan luar biasa. Ada bapak-bapak saya kasih tahu, gak boleh kalau umroh, haji, moto-moto di share ke Facebook. Kan kita iklan Pak Ustadz. Orang pada jalan ke Hong Kong, ke Paris, semua pada foto-foto, mereka mengiklankan. Kita kan iklan Masjidil Haram supaya orang berangkat. Iklan Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada di Quran, ada di hadis, gak butuh lu. Iklan haji umrah tuh di Quran sunnah Pak. Nggak usah Anda melakukan itu. Anda nggak usah ngiklanin. Anda iklan travel Anda aja. Tapi nggak usah iklan. Nih biar karena ada di Quran dan di hadis. Siapa yang kapok berangkat ke sana? Betul? Nggak ada yang kapok. Nggak ada yang kapok berangkat haji dan umrah. Walaupun di sana dia ditipu. Orang mau berangkat aja udah. Lihat Ka'bah. Kapan saya kesini? Belum pulang Pak. Belum pulang aja udah. Kangen, rindu. Kayak apa sekarang rindunya orang Indonesia sama Masjidil Haram sama Masjid Nabawi? Rindu yang tak terbendung, luar biasa. 2 tahun. Orang biasa yang bapak-bapak saking kayanya kan sebulan sekali. Ya, sampai pernah ada yang ngajakin saya tuh, Pak Ari Pak Ustadz, kita tuh umroh ya sebulan sekali. Masya Allah. Cuman pakai sendal jepit gak masalah kan gitu ya. Biar jadi kayak jalan-jalan biasa aja. Banyak orang rindu dengan tanah haram. Makanya kalau Covid beres, selesai, udah. Kayaknya tak terbendung tuh travel. Ya, yang tadinya sekarang kan udah ngap-ngap Pak. Begitu masuk, untung lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan kita untuk bisa umrah dan haji lagi insya Allah. Jadi yang terakhir ngajar buat para asatis, ngajar bagus tentang haji dan umrah yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, khususnya masalah haji dan umrah, habis duhur ambil asar. Kemudian ini yang terakhir, i'tikaf. Ada yang mengisi, ini kan amal soleh apa aja. I'tikaf itu nggak harus Ramadan. Ya, i'tikaf Al-Hafiz Ibnu Asakir beri'tikaf pada bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi yang mau i'tikaf dari maghrib ke isya boleh. I'tikaf itu nggak harus lama ya. Minimal sebentar juga gak apa-apa. Kata Syekh Fauzan, niatin aja. Dari maghrib ke isya, i'tikaf niatin ya. Nah, jadi i'tikaf di tanggal, jadi Ibnu Asyakir, Al-Hafiz Ibnu Asyakir itu i'tikaf pada tanggal 10 terakhir Ramadan dan pada 10 awal Zulhijjah. Yang mau i'tikaf ya silakan ya. Dimulai dari tanggal 11 Juli insyaallah kita akan masuk. Kalau nggak salah Idul Adha itu tanggal 20 Juli. Ya, 20 Juli sudah Idul Adha. Semoga hari-hari musim-musim kebaikan ini kita isi dengan kebaikan dan semoga kita dimudahkan dan semoga Allah kasih hidup kita sehingga bisa mengambil manfaat dan meraih pahala Zulhijjah ini insyaallah. Taib, ada yang mau nanya silakan.
Pak, mau nanya nggak? Nggak ada ya, pulang. Ada Pak? Yang mau nanya? Taib nggak ada, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menambah motivasi. Ya, insya Allah nanti zuhur as-sof tutup ya, sampai waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan cepat berlalu dan ini mudah-mudahan bantu doa ya, bantu doa dengan doa-doa yang bagus dibaca, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat pandemi ini. Mudah-mudahan segera berlalu dan mudah-mudahan salah satu di antara bapak-bapak ada yang mustajab doanya. Insyaallah ya. Juga doakan orang-orang yang sakit, yang kena Covid, doain. Ya, mau Anda doakan cukup begini aja sebenarnya. Allahumma shfi ya. Ya, Allahumma shfi man mardona. Ya, kalau pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia ya di hati aja, ya Allah sembuhkanlah kaum muslimin yang kena Covid dan jagalah kaum muslimin yang kaum muslimin dari Covid. Maka siapa yang mendoakan orang lain, datang malaikat di atas kepalanya sambil berkata, laka bimislik. Kamu juga dapat apa yang kamu minta buat orang lain. Jadi kalau kita doain orang lain supaya nggak kena Covid, sebenarnya kita didoain sama malaikat, kamu juga dapat. Ya, ini cara. Kan banyak sekarang cara supaya nggak kena Covid. Ya, bukan hanya prokes aja, ya tauhid yang benar. Karena tauhid itu justru keselamatan. Ya, jangan sampai prokes dijalanin, tauhid kagak. Masker dipakai, jilbab kagak. Kan ada orang begitu, ya. Jadi semua prokes kita ikutin, kemudian juga tauhid yang benar, baca doa-doa, maka benar sekarang apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi. Apa perkataannya Pak Ustadz? Nanti akan ada suatu masa di mana tidak ada yang selamat kecuali yang berdoa seperti orang yang mau tenggelam. Akan datang suatu masa di mana pada masa itu manusia tidak akan selamat kecuali orang yang berdoa dengan doa seperti orang yang mau tenggelam. Maka kita sangat butuh untuk berdoa sekarang ini, ya, supaya kita dijaga diri kita dan keluarga kita dari musibah ini. Banyak doa-doa yang sudah diajarkan oleh para ustadz dan jangan dikoleksi, silakan dibaca. Kalau nggak bisa ya lagi sujud bahasa Indonesia dalam hati. Sebelum salam ya dalam hati. Kalau bisa ya pakai bahasa Arab, pakai bahasa hadis ya lebih bagus. Butuh bantuan doa dari semuanya dan mudah-mudahan segera berlalu insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم